Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gaurul Iksan, nomor NPM 2501030056. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah aplikasi komputer. Saya dari Rombel K8. Untuk instruksinya di sini terdapat 5 instruksi dan disediakan satu file untuk mengerjakan dari instruksi tersebut. Oke, untuk instruksi yang pertama yaitu menyisipkan 2 tabel dan 2 gambar disertai dengan judul yang dapat diotomatiskan untuk daftar tabel dan daftar gambar. Jadi langsung saja kita ke file yang sudah disiapkan, yaitu menyisipkan tabel dan gambar. Untuk tabel dan gambarnya sendiri sudah disiapkan pada page terakhir. Ini dia. Kita salin dulu untuk tabelnya. Yang pertama, kita bisa Ctrl X untuk potong. Oke, kalau udah kita menuju ke yang akan disalin, yaitu pada 1.1. Di sini sudah ada tempatnya buat menyisipkan. Kita hapus dulu, kemudian kita enter dan Ctrl V. Di sini sudah tersisip, cuman kita harus mengganti judul agar bisa eh, diotomatiskan untuk daftar tabel. Nah, untuk itu kita hapus dulu tulisan tabel 1 ini. Kemudian kita pergi ke menu reference dan kita pilih insert caption. Nanti akan muncul seperti ini. Langsung saja kita new label dan kita beri nama tabel 1 spasi 1 titik. Kenapa? Karena tabel ini berada pada bab 1. Kita oke saja. Biar kita oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini outputnya. Di sini ada kelebihan spasi, kita hapus saja. Oke, kalau sudah, sebelumnya kita akan membuat shortcut dulu formatnya biar nanti tinggal klik lebih enak. Kita beri nama saja terserah. Sini saya beri nama tabel gambar. Modify dulu. Kemudian untuk ukuran fontnya kita di 12 dan fontnya kita memakai Times New Roman. Untuk kemiringan ini kita nonaktifkan saja dan untuk warnanya kita automatic. Kalau sudah kita oke. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ini tinggal kita tebalkan pada bagian tabel 1.1. Kalau sudah seperti ini, kita lanjut untuk tabel kedua. Caranya masih sama seperti tadi. Oke, selanjutnya kita akan menyisipkan gambar. Gambarnya juga terdapat pada page terakhir. Langsung saja kita potong dan kita paste di sini 1.3 untuk gambar satunya. Langsung saja kita Ctrl V, kemudian udah
keluar gambarnya. Dan untuk gambar itu eh, captionnya atau judulnya itu berada di bawah. Jadi kita pindah dulu ke bawah. Kemudian ini hapus untuk gambar satu. Langkahnya sama seperti tabel tadi. Langsung kita ke insert caption. Nah, bedanya kita akan membuat new label untuk gambar. Jadi di sini saya akan beri labelnya gambar satu titik. Kemudian oke. Dan kita oke saja. Nanti hasilnya sama. Tinggal kita hapus spasi yang berlebih. Dan kita buat tahu karena kita sudah punya formatnya. Langsung saja kita pakai formatnya. Oke, sudah. Kemudian kita buat pada bagian gambar satu titik satu ini. Oke, kita lanjutkan pada gambar berikutnya. Caranya sama, persis. Oke, sudah. Kita sudah menyisipkan dua tabel dan dua gambar sesuai dengan judul. Kemudian kita lanjut untuk instruksi kedua, yaitu mengatur bab, subbab, dan sub-subbab dengan metode multilevel agar bisa memunculkan daftar isi. Jadi kita langsung saja, kita akan membuat multilevelnya. Ini berada pada home, terus eh, ambil di sini multilevel list, kemudian define new multilevel list. Nanti akan muncul seperti ini, kita pencet more saja agar lebih lengkap. Untuk yang pertama, ini link level to style-nya kita ganti ke heading 1. Kemudian level to show-nya ada benar 1. Dan untuk enter formatting for number, ini kita hapus saja. Kemudian kita ke number style for this level. Kita pilih Romawi. Nah, sebelum itu, belakang Romawi ini kita kasih tulisan bab spasi. Jika sudah seperti ini, kita teks indent-nya ini kita turunkan menjadi 0 cm. Kemudian follow number width-nya ini kita pindah ke nothing. Untuk heading satunya seperti ini. Kemudian kita ganti ke heading 2. Ini kita ganti link level to style-nya ke heading 2. Kemudian untuk level to show in gallery-nya kita ganti ke level 2. Kemudian enter forward-nya kita hapus lagi. Nah, sebelum kita ke number style ini, kita geser dulu ke include level number from. Ini kita pilih dulu level 1, kemudian titik, baru kita ke number style for this level ini. Ini kita kasih ke angka. Nah, tetapi di sini yang depan masih menggunakan Romawi. Cara mengganti dengan angka yaitu kita centang untuk legal style numbering. Maka di sini sudah terganti dengan angka. Kalau sudah, ini kita anulkan semua untuk AliceNet add-nya sama teks indent-nya. Oke, kalau sudah, untuk follow number width ini kita kasih space. Untuk heading 2 seperti ini. Kemudian kita lanjut ke heading 3.
seperti tadi link level to style-nya kita ganti ke heading 3. Kemudian level to show in gallery ini kita ganti ke level 3. Dan kita hapus saja yang ini. Kemudian kita balik lagi ke include level number, pilih level 1, kemudian titik, pilih level 2, kemudian titik lagi. Dan kita ke number style for this level ini, pilih yang angka. Oke, sama seperti tadi kalau masih ramai gini, kita tinggal centang legal style numberingnya. Nanti berubah menjadi angka. Nah, untuk ini teks indent sama elin ini kita turunkan jadi 0. Dan untuk follow number width-nya kita ganti menjadi space. Kalau sudah seperti ini, kita oke saja. Oke, sudah selesai. Sudah ke setting untuk multi level list-nya. Dan kita masuk ke format. Kita ganti dulu untuk format ini dari heading 1, heading 2 sampai heading 3. Oke, kita ganti, kita modify. Untuk heading 1 ini warnanya otomatis, kemudian kita bold. Untuk ukuran dari heading 1 ini kita 14 dan fontnya itu Times New Roman. Nah, karena ini heading 1, kita taruh di tengah seperti ini. Kemudian kita ke format. Setelah itu pilih saja paragraf. Untuk yang di sini heading 1 ini left-nya ini kita ganti ke 1 cm. Kemudian untuk spesialnya itu sudah benar non. Dan untuk spacingnya itu before-nya 24. Oke. Kemudian afternya 3. Oke. Kemudian untuk lens spacingnya ini kita ganti ke double. Nah, seperti ini untuk heading 1. Kalau sudah oke saja, kita oke lagi. Kemudian kita lanjut ke heading 2. Untuk heading 2 ini warnanya sama otomatis. Kemudian kita bold. Tapi untuk fontnya ini kita ke 12. Dan ukurannya 12 dan fontnya masih sama Times New Roman. Kemudian kita ke paragraf. Sama seperti tadi. Nah, untuk heading 2 dan 3 ini sama ya. Jadi untuk left-nya ini 0. Kemudian right-nya ini 0. Dan untuk spesialnya ini kita ganti ke hinging. Nah, by-nya ini kita turunkan menjadi 1. Bisa seperti ini. Kita tinggal mengganti spacingnya. Untuk spacingnya sendiri di sini 10. Kemudian after spacingnya di sini 2. Dan untuk line spacingnya ini kita ganti ke double. Oke, kalau sudah kita oke saja. Oke. Kemudian kita lanjut ke heading 3. Nah, di sini kita ganti seperti heading 2 tadi. Oke, kalau sudah kita oke saja. Nah, untuk isi paragrafnya juga kita buat sekalian agar nanti memudahkan kita untuk mengganti sesuai dengan pedoman Fakultas Ekonomi. Di sini kita ganti otomatis sudah, kemudian 12 Times New Roman. Nah, bedanya di sini kita ambil yang justify, yang K sendiri. Dan kita pindah ke format, paragraf.
Nah, untuk di sini kita ganti line spacing ini menjadi ke double. Kemudian untuk spesialnya ini kita ganti ke first line dan ini kita turunkan menjadi 1 cm. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal ganti spacingnya menjadi afternya 6. Kemudian before-nya 6, maaf. Dan untuk afternya itu 3. Oke, kalau sudah, kita oke saja. Kita oke lagi. Nah, ini sudah terganti semua. Jadi kita tinggal mengubah yang ada di filenya. Kita hapus dulu bab 1, kemudian kita blok, dan kita masukkan ke heading 1. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Masih menyatu. Yang dilakukan adalah kita ambil di depan M. Kita ambil di depan M. Kemudian mungkin bisa langsung dipencet Shift dan Enter. Nanti akan otomatis seperti ini. Kalau sudah, kita lanjutkan pada heading 2 yaitu pada 1.1 ini. Kita ubah menjadi heading 2. Kemudian hapus dulu yang dari file. Dah, kemudian kita mengubah isi paragrafnya ke format yang sudah kita ganti tadi. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan untuk titikanya sama, kita tinggal ubah ke heading 3. Dan untuk isi paragrafnya juga sama. Nah, ini dilakukan sampai selesai atau sampai bawah.
Oke, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini untuk hasilnya kurang lebih menjadi seperti ini. Untuk heading 1, 2, 3, dan isi paragrafnya. Kurang lebih seperti ini sampai bawah. Kalau mau rapi ini tinggal dirapikan menggunakan insert kemudian edge break. Oke. Dan untuk bab 3-nya juga ya sudah ya. Oke, karena sudah rapi, untuk instruksi selanjutnya kita akan memunculkan daftar isi. Nah, untuk memunculkan daftar isi ini, kita akan sekalian melakukan instruksi ketiga yaitu margin, spacing, alignment, dan nomor halaman. Untuk spacing dan alignment ini kita sudah, kita tinggal margin dan nomor halamannya. Kita langsung saja ke margin, yaitu ada di menu layout, kemudian margin, kemudian custom, dan nanti akan muncul seperti ini. Kalau untuk pedoman FE, sesuai pedoman FE, maka untuk tabnya kita ganti ke 4, kemudian untuk lasnya kita ganti ke 4, kemudian untuk bottomnya kita ganti ke 3, dan untuk right-nya kita ganti ke 3. Dan kalau sudah seperti ini ke portrait, kemudian Word dokumen, kalau sudah kita oke saja. Nah, nanti akan berubah seperti ini. Ya, berubah seperti ini semuanya. Oke, kemudian kita akan melakukan nomor halaman dan kemudian munculkan daftar isi agar instruksi kedua dan ketiga selesai barengan. Oke, kita akan memunculkan nomor halaman. Yang pertama kita page, next page dulu untuk daftar isinya. Kita pergi ke layout, kemudian break, kita ke next page. Oke, ini untuk daftar isi. Itu saja daftar isi. Dan kita kasih ke heading 1. Kita hapus heading satunya, baru kita pindah ke tengah. Nah, mengapa daftar isi? Mengapa kita next page? Next page diperlukan untuk eh, me, untuk memisahkan antara section 1 dan section 2 ini. Itu fungsinya untuk page number ya. Nah, page number sendiri kita sama seperti tadi memunculkan section tadi, kita ketuk 2 kali di atas maupun di bawah. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian untuk daftar isi sendiri ini, kita beri ke page number, kemudian format, kita ganti number format ini menjadi Romawi. Kemudian kita oke saja. Nah, kalau sudah kita pergi ke bottom of page, kemudian play number 2 ini, kalau sudah nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk bab 1 dan seterusnya ini kita menggunakan angka. Di sini sudah benar, cuman kita ganti agar ini menjadi 1 kembali. Itu di format page. Nanti kita ke start all, start at, kemudian kita ganti ke 1. Nah, kita akan memulai dari 1. Pengertiannya seperti ini. Untuk tadinya sebelum bab menggunakan Romawi dan setelah bab
Dan mulai dari box itu menggunakan angka seperti 1, 2, 3. Oke, kalau sudah seperti ini, kita close dulu. Kemudian kita ke bagian daftar isi dan kita membuat daftar isinya melalui reference, yaitu table of content, kemudian custom table of content, nanti akan muncul seperti ini. Kalau sudah, nanti kalau kita tinggal, kalau sudah kita tinggal mematikan isi perlink ini agar tidak berwarna biru tadi, dan kita modify. Nanti akan muncul seperti ini, tok 1, tok 2, dan seterusnya. Kita modify dulu tok 1. Nah, untuk tok 1-nya sendiri di sini, kita ganti fontnya menjadi Times New Roman, kemudian ukurannya 12. Tuh, ini sudah benar otomatis. Dan kalau sudah kita oke, kemudian kita balik ke tok 2. Oke, ini 12, kemudian Times New Roman, otomatis, kita oke. Kemudian yang tok 3, kita ganti juga. Ya, kita ubah ke justify semua. 1, 2, 3. Oke, kalau sudah kita oke saja, nanti akan muncul eh, daftar isinya. Untuk mengatur, kita modify dulu kembali. Untuk mengatur ke ininya, jaraknya, kita pindah ke format, kemudian paragraf. Untuk live-nya ini kita nolkan saja. Kemudian kita juga nolkan saja. Dan ini kita ganti ke 1,5 lines. Cuman kalau ingin agak menjorok, kita left-nya ini ke 5. Kalau kita lihat dari pedoman FE, daftar isinya itu sedikit menjorok ya. Jadi kita akan menggunakan 0,5. Kemudian untuk tok 3-nya, kita juga ganti ke format paragraf. Untuk tok 3-nya ini, kita ganti ke 1. Oke, dan ini ke 1,5 line. Oke, dan oke. Dan untuk tok 1-nya, paragraf, ini kita ginikan saja dan ini 1,5 line. Dah, kita ginikan saja. Dan oke, oke, oke. Dan nanti eh, jika kita pencet oke akan muncul daftar isinya secara otomatis seperti ini. Nanti munculnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Kita sudah 3 instruksi sudah semua. Kita lanjut ke instruksi keempat, yaitu menambah untuk cover, halaman pengesahan, dan halaman lembar tujuan. Lalu kita akan update daftar isinya. Kita kembali lagi ke dummy. Daftar di sini kita next page aja. Bricks, di layout, bricks, kemudian next page. Nanti akan seperti ini. Oke. eh Sini kita kasih lembar pengesahan. Oke. Ini kita oke, sudah penting 1. Benar. Kemudian kita kembali kita ke layout lagi, bricks, kemudian next page lagi.
untuk membuat untuk membuat pengesahan. Oke, kita balik ya. Berarti ini halaman, ini bukan lembar pengesahan, lembar tujuan. Ini halaman pengesahan. Ini kita cek apakah sudah hidung satu. Sudah ya. Nah, kita sudah punya daftar isi, lembar tujuan, dan halaman pengesahan. Di sini kita menambahkan halaman pengesahan, halaman lembar tujuan, lalu lalu cover. Nah, untuk cover sendiri ini kita eh, sama ya, ke Bricks kemudian next page. Nah, ini kita ganti saja untuk formatnya ke bebas ditelan aja mungkin. Kita tulis saja cover. Oke. Kemudian untuk eh, numberingnya, yang cover ini tidak perlu ada numbering, jadi kita remove aja. Yang cover ini kita remove aja. Nah, ini ke remove semua ya. Jadi kita ulang dari halaman pengesahan. Yang halaman pengesahan ini kita tinggal ke format, sudah benar. Dan start at 1, oke. Kemudian kita pilih saja ke bottom of page, kemudian plan number 2. Oke, di sini sudah. Nah, ini karena ini masih muncul, kita different first page. Habis itu kita baru bottom of page dan ini. Oke, kalau sudah ini hapus. Nah, nanti untuk outputnya seperti ini. Untuk cover tidak ada nomor. Halaman pengesahan nomor 1 memakai Romawi. Kemudian lembar tujuan eh, nomor 2 memakai Romawi harusnya. Ntar kita kasih dulu. Oke, jadi 1 untuk halaman pengesahan, 2 untuk halaman tujuan, dan daftar isi 3, 4. Kemudian untuk bab satunya tetap angka seperti tadi. Nah, jika sudah seperti ini, yang dari eh, instruksinya kita tinggal mengupdate daftar isinya. Caranya bagaimana? Kita tinggal blok daftar isinya yang sudah dibuat tadi. Seperti ini. Kita blok. Kemudian kita ke reference dan update table. Kita pilih ke update enter table dulu. Nah, jika sudah, nanti akan seperti ini. Ini akan keubah ya untuk halaman pengesahan 1, lembar tujuan 2, daftar isi mulai dari 3. Oke, ini sudah. Kemudian jika sudah, kita lanjut ke instruksi terakhir, yaitu carilah 5 referensi dari Google Scholar lalu lakukan citasi dengan Mendeley. Setelah itu buat daftar pustaka dan atur ulang update daftar isinya. Berarti kita akan menambahkan citasi melalui aplikasi Mendeley. Kemudian kita buat daftar pustaka dan tinggal mengupdate daftar isinya. Oke.
Kalau begitu kita ke Google dulu. Kita masuk ke Chrome, kemudian searching saja Google Scholar. Ini bebas mau apa, karena tidak ada keterangan apa, eh, tidak ada keterangan harus apa stasinya, jadi bebas untuk stasinya. Kita misalkan kita jurnal aplikasi jurnal tentang AI misal. Kita cari saja, karena di sini kita butuh 5, maka kita download dulu untuk PDF-nya. Nah, oke. Kita download saja di sini, Pentet. Oke, masih loading. Kemudian kita ganti saja judulnya. Jadi tidak download langsung. Oke, ini kita sedang mendownload 3 jurnal. Kalau sudah, kita langsung ke Mendeley-nya. Ini sudah ada 3. Kita buka Mendeley. Kenapa saya mendownload 3? Karena di sini saja sudah punya 2 ya, jadi tinggal menambah 3. Setelah kita pencet add di Mendeley-nya. Kemudian kita cari yang sudah kita download tadi. Misal ini jurnal yang kita download tadi. Kita open agar ke upload di sini. Add lagi, open lagi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kalau sudah, kita kembali ke file tadi. Kemudian kita tambahkan stasi, misalkan berada di definisi database dasar. Kita tahu saja misal di sini. Di sini kita ke menu reference, kemudian insert citation. Oke. Kemudian kita pilih go to Mendeley. Oke, kalau sudah, misal kita akan menggunakan stasi yang ini. Kita pencet. Kemudian kita pilih yang site ini. Oke, nanti akan langsung muncul seperti ini listasinya. Kita akan lakukan selama 5 kali. Karena satunya tadi belum ke download, kita menggunakan 4 Mendeley saja. Caranya sama seperti itu.
Di sini sih saya sudah melakukan stasi dengan Mendeley karena yang satu kendala sinyal, jadi saya cuma memasukkan 4. Itu caranya benar-benar sama seperti itu. Yang saya lakukan tadi, searching ke Google Scholar, kemudian mendownloadnya, dan memasukkan ke Mendeley. Kemudian kita masukkan citasi melalui referensi tadi. Jika sudah, kita akan membuat daftar pustaka di bagian bawah. Kita scroll saja ke bawah. Oke. Kemudian kita ke menu insert, kemudian ke page break saja. Di sini kita tulis saja daftar pustaka. Nah, ini kita jadikan heading 1 agar dapat masuk ke daftar isi. Kita tengahkan. Oke, udah kita. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal membuat daftar pustakanya melalui reference. Nah, kemudian untuk stylenya menggunakan apa style dan tinggal pencet insert bibliography. Nanti secara otomatis akan muncul seperti ini. Kemudian jika sudah muncul seperti ini, kita tinggal update untuk daftar isinya. Nah, caranya itu sama seperti tadi. Kita tinggal blok untuk daftar isinya, blok semua. Setelah itu kita tinggal update table. Kita pilih ke update enter table, kemudian kita oke. Nah, ini akan memunculkan daftar pustaka. Oke, untuk outputnya seperti ini. Eh, di sini saya sudah membuat instruksi 1, menyisipkan 2 tabel, 2 gambar, disertai dengan judul. Kemudian mengatur bab, subbab, dan sub-subbab menggunakan multi level. Kemudian margin, spacing, alignment, dan nomor halaman. Kemudian cover, halaman pengesahan, dan halaman lembar. Dan update daftar isi. Kemudian referensi dari Google Scholar. Dan melakukan stasi dengan Mendeley. Setelah itu membuat daftar pustaka dan update daftar isi lagi. Oke, kemudian kita lihat untuk outputnya jadinya seperti ini. Oke, karena saya sudah melakukan semua instruksi yang ada pada lembar ujian akhir semester mata kuliah aplikasi komputer, saya akan mengakhiri video ini. Saya Muhammad Khairul Iksan dengan NPM 25010303056. Saya mengucapkan terima kasih.